dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat indeks kepercayaan masyarakat pasca sesudah kasus Sambo. Pada waktu kasus Sambo terbongkar, beginilah indeks kepercayaan masyarakat, ya. 76, kemudian menurun, ya. Waktu sebelum kasus Sambo 76,4%. Kasus Sambo turun menjadi 69. Sesudah kasus Sambo divonis naik menjadi 73,2. Jadi citra kepolisian itu di mata masyarakat menurut survei naik sangat tinggi. Pertanyaannya kepada Pak Saroni yang sedang berada di Jepang, ya melalui Zoom, apakah Anda setuju dengan hasil survei ini? Yang kedua, pada saat pimpinan Polri begitu tegas, kenapa kok skandal demi skandal, kasus demi kasus terjadi terus seperti Anda termasuk yang berhasil membongkar kasus di Medan? Silakan. Terima kasih, selamat malam para bapak-bapak yang ada di studio. Terkait dengan masalah penilaian publik yang sekarang ini naik setelah banyak hal yang dilakukan oleh Pak Kapolri menindak tegas dari para anggotanya yang di daerah. Ini bentuk bukan hanya karena faktor ada masalah aja, tapi ada pelayanan publik lain yang masyarakat dapat menerima keadilan cukup baik. Nah, disitulah bukti bahwa padahal survei itu naik bukan karena ada kasus yang sedang berjalan atau lagi sedang viral saat ini. Tapi masyarakat semakin pintar seperti kasus di Medan. Sebenarnya anggota polisi dari dulu selalu pasti ada masalah para oknum-oknumnya. Tapi kalau dulu itu tidak bisa dipublikasi oleh media sosial, sekarang ini sangat mudah orang merhatiin dan mempublikasi dan akhirnya viral. Maka itu karena viral inilah kita juga berterima kasih kepada masyarakat memantau dalam pengawasan kepada anggota Polri dari Sabang sampai Merauke. Tapi bagaimanapun apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri pada saat sekarang ini adalah rangkaian pada proses bersih-bersih walaupun tidak sempurna. Tadi Pak Benny Mamoto mengatakan masih ada yang akan arogan. Saya yakin Pak Benny, pasti dengan kejadian ini mereka semua untuk menahan diri dalam rangka tidak berhedon-hedon. Tapi kalau ada anggota polisi yang memang berani mempertanggungjawabkan dan melaporkan itu kepada pimpinan dan kepada kepada LHKPN misalnya melaporkan, menurut saya sah-sah saja orang melakukan hobinya. Tapi bila mana harta yang dipertanggungjawabkan itu bisa dibuktikan secara administrasi. Jadi menurut Bang Hotman, ya, menurut Pak Saroni, Anda setuju nggak hasil survei ini bahwa benar citra kepolisian itu lagi naik sangat tinggi di mata masyarakat? Setuju atau tidak? Setuju. Kan jangan dilihat karena ada kasus di Medan, ada kasus ada misalnya bunuh diri, itu kan ada pada masalah pribadinya masing-masing. Kita tidak bisa menyimpulkan juga pada pokok bahwa ada kaitannya dengan perkara yang sedang dilakukan oleh yang bersangkutan misalnya. Tapi survei itu kan tidak pada melihat adanya sekarang pada saat viral. Tapi pelayanan publik yang dilakukan oleh kepolisian menurut saya sangat baik. Dan ini harus dijaga, makanya berkali-kali saya minta selalu sama Pak Kapolri untuk sikapnya selalu tegas kepada anggota. Jangan pandang bulu, siapapun yang bertindak untuk merasakan masyarakat sikap.
Terima Itu kasih. saya minta Jadi Pak Kapolri kok. Pak Saroni setuju bahwa citra kepolisian sedang naik tinggi sekarang ini. Sekarang saya mau tanya kepada Laiku Johnson Panjaitan. Ya. Anda setuju dengan survei tersebut? Saya nggak setuju karena menurut saya polisi sekarang ini sedang mengalami gangguan kepribadian antisosial. Hah? Yang gangguan kepribadian siapa? Ya itu yang terjadi Anda faktanya. psikolog, Anda kan pengacara. Iya, tapi faktanya begitu. Presidennya ngomong, ini dibenahi apa segala macam. Yang terjadi itu yang terakhir di Medan itu ya. Ya. Sudah 4 bulan baru ini. Kalau dibilang ditindak bersih-bersih, emang Kapolresnya ditindak sesuai dengan pengawasan melekat? Enggak. Ya, diambil alih oleh Polda, baru diproses. Kan udah lelet setelah viral. Ya, jadi kalau mau langsung menunjuk, saya mau menunjuk itu. Ya. Ya. Yang kedua, kejadian bunuh diri. Ya. Ini naik, ada kecenderungan naik 25%. Karena sebenarnya yang mati sampai bulan April ini sebenarnya 5. Ya. Sesuai dengan datanya Kompolnas. Sementara data kita, data IPW, tahun 2022 itu 4 1 tahun. Ya. Sekarang ini baru 4 bulan sudah naik 25%. Anda pribadi setuju nggak bahwa itu memang benar bunuh diri atau ada misteri di belakangnya? Karena polisi itu kan bangga sebenarnya dengan tugasnya, tidak stres ceria. Kok tiba bisa bunuh diri? Anda pribadi gimana? Ya, saya melihatnya ada persoalan di situ. Makanya saya katakan bahwa ada gangguan kepribadian dan antisosial. Penerimaannya katanya tadi itu sistemnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Jenderal Ramadan. Ada psikologinya, ada pembinaan ini, pembinaan itu, ada sekolahnya, sekolah calon jenderal, sekolah calon ini, calon ini. Naik pangkat, bunuh diri. Ingat, ada soal senjata dan ada soal kekuasaan di sini. Ya. Jadi ini menjadi problem. Apalagi kita sudah tahu sekarang ini polisi mengalami tekanan psikologi politik di dalam prosesnya. Sebentar lagi ini saya setuju dengan Pak Beni. Ini akan lebih banyak lagi karena menurut saya situasinya akan sangat berubah. Dan saya aneh itu survei itu masa sih setelah kasus Teddy Minahasa narkoba itu malah jadi naik kayak begitu tuh. Saya juga jadi terheran-heran tuh. Apa survei ini mau menantang viralnya masyarakat nih? Ya. Nah, saya khawatir ini kalau ini terlampau direkayasa. Kan bisa Gawat aja. loh ini. Bisa aja kan 1-2 skandal, tapi bukan berarti institusi keseluruhan tidak membaik gitu loh. Ya bisa saja begitu, tetapi yang dilihat masyarakat kan enggak, yang dirasakan presiden juga enggak, ya kan? Dan menurut saya lama-kelamaan kepemimpinan baik presiden maupun Kapolrinya lama-lama tidak efektif nih, karena dikumpulin kejadian lagi, diancam-ancam kepala mau kejadian lagi, lelet lagi, peraturan-peraturan Kapolri soal pengawasan melekat belum efektif di mana-mana. Gimana? Anda sendiri yang bilang skandal terjadi di mana-mana, bunuh diri terjadi di mana-mana. Gimana itu? Kalau kayak begitu, rakyat semua tahu kok. Apa harus kita survei viral-viral ini? Mana yang lebih banyak viralnya? Oke. Kita harus survei. Nanti kita akan tanya dulu. Tadi Anda mengatakan kan ini ada masalah kepribadian. Kita akan nanti tanya kepada ahli psikologi forensik setelah istirahat yang berikut ini. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee.